Ya. Ya kalau menurut saya pribadi, hukum nasional itu hukum yang berlaku di sebuah negara dan pelaku pelanggaran hukum itu adalah warga negara itu sendiri. Andaikan ada warga lain kok melakukan pelanggaran di negara tersebut, maka yang berhak menghukum bukan negara asalnya tetapi negara yang dia pakai tadi. Tetapi sebaliknya, kalau dia melakukan di negara ini, misalkan di Indonesia, terus dia keluar negeri ke Singapura, maka kepolisian Indonesia tidak berhak menangkap di Singapura. Contoh paling banyak adalah koruptor. Kenapa koruptor itu kok sukanya pergi ke Singapura? Karena di Singapura itu dibebaskan. Dan andaikan polisi Indonesia itu berkeliaran di Singapura pun tidak berhak menangkap. Lah yang berhak menangkap itu Interpol, polisi internasional itu. Jadi polisi Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Atau ada pencuri tiba-tiba kabur ke Jakarta, ada kedutaan besar, kantor dubes Amerika, dia loncat pagar ke kantor dubes tadi, maka polisi Indonesia tidak berhak menangkap maling tadi. Yang berhak adalah pihak Amerika, karena itu sudah wilayahnya Amerika. Interpol itu ya. Kalau hukum internasional ya hukum antar negara mungkin. Terus wes. Kalau subjeknya hukum nasional itu. Subjeknya hukum nasional ya warga negara tersebut. Ya. Orang-orang yang berada di negara tersebut. Kalau hukum internasional itu orang luar tetapi melakukan tindak kriminal atau pelanggaran hukum di negara lain atau kabur ke negara lain. Seperti Nazarudin itu kan ditangkap di negara mana itu? Singapura. Indonesia nggak berhak menangkap dia. Yang berhak adalah internasional itu tadi. Itu menurut saya. Kalau pihak yang berwajibnya negara tersebut bisa nggak kaburnya ke Singapura, terus polisi Singapura menangkap, silakan bisa itu. Cuma kan kebanyakan polisi Singapura tuh nggak mau menangkap ya, karena mereka nggak mau repot. Makanya kenapa kok Indonesia tidak koordinasi dengan pihak sana, karena polisi sana juga nggak mau repot dengan Indonesia gitu loh. Makanya di sana kan aman. Kenapa tidak lari ke Malaysia? Karena Malaysia itu lebih dekat dengan Indonesia. Artinya polisi Malaysia itu bisa. Terbagi dua, hukum nasional yang sifatnya pidana dan hukum nasional yang sifatnya perdata. Yang perdata itu ya saya bukan mahasiswa syariah murni, tapi masih belum maksimal. Artinya hukum perdata yang dalam Islam itu seharusnya mencakup semua aspek hukum Islam yang ada dalam fikih. Tapi kalau hukum perdata yang sudah diakomodir oleh pemerintah itu masih berkutat pada masalah perkawinan, perwakafan, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, kurang mengerti, nanti bisa dilihat dari referensi. Adapun masalah pidana, ini katanya hukum pidana di Indonesia ini mengadopsi dari hukum Belanda yang duluan. Nah, maka dari itu kalau dilihat secara hukum Islam, karena hukum Islam itu sifatnya universal, bukan fikih yang ada sekarang ya. Hukum Islam secara itu sifatnya sebenarnya sangat universal, karena Al-Quran sendiri universal, berlaku setiap zamanan wa makanan. Kalau dicari adakah dalil yang memperbolehkan misalnya hukum pidana, misalnya di Indonesia ini dipenjara padahal fikih klasik mengharuskan untuk dipotong tangan. Nah, kalau seumpama membunuh orang maka harus dibunuh juga, meskipun nanti ada perinciannya. Di Indonesia itu tidak berlaku seperti itu. Tapi kalau dilihat dari usul fikihnya gimana? Ya bisa-bisa saja. Kalau seumpama sudah ilatnya sudah sama, ya mungkin masih bisa diberlakukan hukum pidana yang sudah ada. Kalau di sini hukumnya penjara, kalau ilatnya sudah bisa untuk menjerakan, ya mungkin no problem bagi saya. Memang kelemahan hukum
hukum pidana yang sekarang itu memang masalah jerak atau tidak jerak itu memang menjadi syariah Islam ini benar-benar bertentangan dengan hukum internasional, dalam hal ini yang diakomodir oleh PBB. Misalnya kalau hukum internasional yang diakomodir oleh piagam PBB itu melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali untuk mempertahankan diri. Sedangkan syariah membenarkan penggunaan kekuatan untuk menyebarkan Islam atau untuk menegakkan integritas dalam negara muslim. Ini salah satu ketidakcocokan antara hukum syariah dengan hukum internasional. Ada lagi selain itu, tema syariah yang mendasari keadaan perang permanen dengan dan tidak dapat diterima oleh negara-negara muslim menolak keseluruhan basis hukum internasional modern. Para ahli hukum perintis yang membicarakan masalah tersebut berbicara tentang keadaan perang permanen antara muslim dan non-muslim yang mungkin secara temporer ditunda oleh kesepakatan perdamaian Suluh atau Ahad, tanpa menyatakan mengakui secara penuh perdamaian yang permanen seperti dipersyaratkan oleh hukum internasional kontemporer. Dengan demikian, kesimpulan jelas adalah ada wilayah konflik dan ketegangan tertentu yang sangat serius antara syariah dan hukum internasional modern yang harus diselesaikan dengan cara otoritatif dan konklusif. Ini kalau menurut Abdullah Ahmad Naim, secara esensial itu secara ada hal-hal yang kadang antara syariah dengan hukum internasional itu bertentangan. Ya misalnya itu tadi, kadang syariah itu membenarkan cara mengangkat senjata, tapi kalau HAM PBB itu dalam keadaan apapun piagam PBB itu nggak membenarkan mengangkat senjata, meskipun prakteknya sekarang banyak perang di Timur Tengah ini PBB nggak bisa berkutik. Salah satunya itu hukum internasional lebih bersifat materialistik. Kalau di Said Ramadan Al-Buti itu seperti itu. Salah satu perbedaan mendasar antara hukum internasional yang diakomodir oleh PBB dengan syariah, ya. Yang pertama, dua tradisi hukum. Pertama itu hukum Belanda sama hukum Arab, orang Arab. Itu dilihat dari segi historisnya atau sejarahnya, ya kita berkaca pada ya ini dua dari Belanda itu. Kalau hukum positif kebanyakan kita itu mengambil dari hukum Belanda. Terus kedua, ya kalau agama Islam ya syariat Islam. Jadi, kalau kita sebut ya hukum syariat di situ. Terus apalagi selain itu? Terus pengertian hukum internasional itu gimana? Hukum internasional. Tadi saya udah menjelaskan. Pertanyaannya selain itu apa coba? Pengertian hukum internasional gitu. Tadi saya udah menjelaskan hukum internasional. Hubungannya sama Indonesia gitu. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya di Indonesia itu memang menganut hukum yang ini kurang jelas lah. Banyak dari kita itu hukum-hukum mengambil dari barat lah. Ya salah satu contohnya dari Belanda di situ. Terus apa lagi selain sumber hukum nasional internasional? Yaitu sumbernya dari Belanda. Ya soalnya di Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Itu di situ. Dan kalau syariah yang jelas kita dasarnya berdomannya ke ilmu syariah itu. Di situ. Tapi mau tidak mau Indonesia jangan berharap lah kalau Indonesia itu akan ditegakkan hukum syariah Indonesia gitu ya, nggak mungkin. Mau bermimpi seperti apapun Indonesia nggak bisa dijadikan hukum daulah Islamiyah atau mungkin di Timur Tengah negara Wahabi gitu. Nggak mungkin. Soalnya Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda
Satu jiwa. berbeda-beda suku Tapi tetap tapi tujuan. tetap satu tujuan. Itu dasarnya asas Pancasila. Gitu. Ya sudah itu. Terus apa lagi tentang politik juga? Pengertian hukum yang dipakai di Indonesia itu seperti apa Iya. atau gimana? Iya gitu. Misalnya ada kasus tertentu terus dibawa ke pengadilan, terus penerapan keadilannya itu gimana, berpihak atau Yang saya ketahui ya, di Indonesia sendiri itu menganut ada terjadi istilah yang sebenarnya sepele cuma booming, main-main, hakim main-main dengan hukum, akhirnya hukum jadi main-mainan, itu satunya. Karena dari situ kebanyakan orang di Indonesia itu lebih cenderung main-main hukum, dengan uang main-main. Wis menjaga keharmonisan suatu negara itu tersebut. Ada yang berbasis dengan apa sebenarnya otoriter, ada juga dengan apa tuh, lupa saya. Pokoknya itu kan tergantung dari pemerintahnya. Pemerintah menggunakan sistem apa yang dipakai saja. Subjek-subjeknya hukum internasional itu apa aja? Kalau subjek kan penegak hukumnya sih mas. Ya maksudnya yang harus tujuan dari diadakannya hukum internasional itu. Gunanya hukum kan untuk menjaga agar kedamaian, berkata kesejahteraan ya. Gunanya itu kita kembalikan lagi kepada itunya. Kan ada dua, ada hukum internasional dan hukum nasional. Nah, Hukum internasional itu kan mengatur kita dengan orang lain atau negara lain, berkata. antara Jadi, negara-negara berarti. antara satu negara satu dengan negara lain. Jadi hukum itu dipakai di negara ini juga dipakai di negara yang lain. Itu hukum internasional. Kalau hukum yang nasional sendiri itu hukum yang diterapkan di negara suatu negara itu dan diakui dan bisa dibuat dalam undang-undang. Hanya individu berarti kalau nasional itu. Hanya misalkan ini untuk Ya satu negara. bukan individu, tapi hukum yang diterapkan di dalam suatu negara tersebut. Itu hukum nasional. Kalau internasional berarti mencakup semua Iya. negara. Kayak misalnya kita luar negeri ya, kita bikin perjanjian kontrak itu misalnya di Indonesia seperti ini ya, kalau kita membuat perjanjian dengan orang luar negeri kita harus ke sana, perjanjian seperti sana, jadinya kita ke sana. Kecuali kalau ketika luar negeri kita berperjanjian di sini seperti ini juga, tapi hampir sama perbedaannya. Terus kan ada sistem internasional itu ada dua, monoisme dan dualisme. Menurut Mas tahu gak tentang pengertian itu? Wah, kalau saya sendiri kurang begitu paham soal hukum. Ya setahu saya apa yang saya jalani sesuai dengan hadiran sana, hati nurani saya. Ketika itu saya baik saya lakukan, ketika itu buruk tidak saya lakukan. Saya emang nggak ambil pusing. Kalau politik yang ada di Indonesia saat ini saya rasa masih kurang baik, karena dimana politik itu sebenarnya suatu alat untuk mencapai tujuan bersama dan mengusung kepentingan bersama, tapi sekarang itu lebih dikaitkan dengan kayak money politik. Jadi salah satu tujuan itu dianggap dengan menggunakan uang, padahal politik itu sebenarnya butuhnya itu dukungan, simpati dari masyarakat yang nantinya akan diberikan tujuannya mereka. Terus selanjutnya negara mana yang politiknya perlu dilakukan, perlu diapakan? perlu ditiru Indonesia bisa menganut negara mana? Sebenarnya memang tidak perlu mencontoh negara lain karena konsep dasar negara itu kan berbeda-beda. Hanya saja kalau saat ini yang masih dalam artian baik, kita itu bisa melihat negara tetangga kita lah kecil. Singapura itu kecil, secara sumber daya alamnya itu baik, tapi dalam artian kebersihan di kalangan legislatif, yudikatif, elit politik itu baik, meskipun mereka sebenarnya sumber daya alamnya kalah dengan kita. Jadi kita sebenarnya tidak perlu meniru negara lain, cukup kita membenahi saja yang ada di Indonesia. Terus kalau hukum yang berlaku di Indonesia, apanya? hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum.
kalau hukum yang berlaku di Indonesia itu kan ya hukum yang sudah ada sebelumnya, dalam artian itu hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja mereka itu jarang dalam artian menerapkan secara penuh hukum tersebut, jadi istilahnya banyak penyelewengan agamanya, jadi makanya ya kelihatannya seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Penerapan hukum nasional yang berlaku di Indonesia ini politik. Penerapan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut saya penerapan hukum yang ada di Indonesia itu masih belum berjalan sesuai dengan yang berlaku. Artinya ada beberapa orang itu yang masih banyak menyelewengkan hukum. Dan justru yang menyelewengkan itu kebanyakan adalah orang-orang yang tahu tentang hukum itu sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana cara